Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai tugas besar FF System, yaitu dokumen ekspor yang beranggotakan saya Alvina Rahmawati dan rekan saya. Saya Rima Septi Andini. Saya Arina Salsabila. Kami akan membahas dua soal. Yang pertama yaitu dokumen yang dibutuhkan dalam kegiatan ekspor beserta fungsinya. Yang pertama, kami akan menjelaskan dokumen utama. Yang pertama yaitu invoice atau faktur. Invoice merupakan dokumen atau surat hak menagih pembayaran dari satu pihak ke pihak yang lain. Dengan demikian, dokumen invoice adalah sebuah dokumen yang dibuat dengan tujuan menagih sesuatu ke pihak lain, baik itu berupa penjualan barang maupun jasa. Penggunaan invoice mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendorong aktivitas perkantoran, karena dengan adanya invoice yang dicetak dapat berfungsi sebagai bukti pengeluaran barang, bukti pengiriman barang, sebagai bukti penagihan, sebagai bukti untuk arsip bila suatu saat ada pemeriksaan, dan sebagai bukti return barang. Jenis-jenis invoice ada 3. Yang pertama yaitu invoice biasa. Invoice biasa adalah jenis invoice yang paling sering dan umum digunakan saat bertransaksi sederhana. Adapun isi invoice tersebut sangat sederhana, yaitu rincian item dan jumlahnya, harga item, dan harga total. Yang kedua yaitu invoice pro forma. Invoice pro forma adalah jenis invoice yang sifatnya sementara yang diberikan kepada pelanggan sebelum mengirimkan semua barang pesanan pelanggan. Dengan kata lain, invoice performa ini ialah invoice pengganti ketika barang yang dikirimkan dilakukan secara bertahap. Ketika seluruh pesanan telah diterima pelanggan, maka penjual akan menyerahkan invoice biasa untuk menggantikan invoice performa. Yang ketiga yaitu invoice konsuler. Invoice konsuler adalah jenis invoice khusus yang digunakan dalam perdagangan internasional atau kegiatan ekspor-impor. Di dalam invoice konsuler harus terdapat pengesahan dan persetujuan dari perwakilan negara yang mengimpor atau atas perdagangan, kantor konsuler, dan kedutaan besar negara pengimpor yang ada di negara pengekspor. Yang kedua, packing list. Packing list adalah dokumen packing atau pengemasan yang menunjukkan jumlah, jenis, serta berat dari barang ekspor-impor. Sekaligus merupakan penjelasan dari uraian barang yang disebut di dalam commercial invoice. Fungsi packing list ialah untuk memudahkan dalam mengetahui isi barang dalam peti apabila sewaktu-waktu ada pemeriksaan. Yang ketiga yaitu bill of lading atau BL. Bill of lading atau juga konnosmen adalah surat tanda terima barang yang telah dimuat di dalam kapal laut yang juga merupakan tanda bukti kepemilikan barang serta bukti adanya kontrak atau perjanjian pengangkutan barang melalui laut. Fungsi bill of lading yaitu 1. Bukti perjanjian pengangkutan dan penyerahan barang antara pihak pengirim dengan pengangkut. Yang kedua yaitu bukti kepemilikan atas barang yang menyatakan bahwa orang yang memegang BL merupakan pemilik dari barang-barang yang tercantum dalam BL. Yang ketiga, bukti tanda penerimaan barang yang diterima oleh pengangkut dari pengirim ke tempat tujuan. Selanjutnya, barang akan diserahkan kepada pihak penerima. Yang keempat yaitu Export Credit Insurance atau ECI. Export Credit Insurance yaitu ansuran yang memberikan perlindungan kepada eksportir atas resiko tidak diterimanya sebagian atau seluruh pelunasan tagihan ekspor dari eksportir yang disebabkan resiko komersial atau resiko politik. Fungsi Export Credit Insurance yaitu
Yang pertama, memberikan perasaan aman kepada eksportir dalam menghadapi risiko ekspor dan meningkatkan keberanian untuk menembus pasar ekspor yang baru dengan jumlah premi yang sangat ringan. Yang kedua, eksportir dapat menawarkan atau memenuhi keinginan importir untuk menggunakan terms of payment dengan syarat pembayaran yang lunak atau non-EC, namun relatif memiliki tingkat risiko terjadi gagal bayar lebih tinggi seperti Documents Against Acceptance, Document Against Payment, dan Open Account. Risiko ini dapat dipertanggungjawabkan pada asuransi SI. Yang ketiga, eksportir dapat memenuhi permintaan pasar yang berasal dari importir, terutama yang berada non-tradisional market. Yang keempat, eksportir dapat menggunakan asuransi ekspor dalam rangka memperoleh pembiayaan di counter vessel ekspor, di mana asuransi ekspor merupakan jaminan tambahan kepada bank. Bisa. Berikutnya ada instruction. Shipping instruction adalah dokumen yang menyertai sebuah transaksi pengiriman yang merupakan pemberitahuan pengiriman dari agen atau pengirim untuk airlines. Agen atau pengirim harus menyerahkan shipping instruction kepada pihak airlines. Lalu ada pemberitahuan ekspor barang atau PEB. Pemberitahuan ekspor barang atau PEB adalah dokumen yang digunakan untuk pelaksanaan ekspor barang yang akan dikeluarkan oleh pejabat bea cukai yang berwenang. PEB ditentukan melalui Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor 18 BC 2012 tentang pemberitahuan pabean ekspor. Berikutnya ada delivery order atau DO. Ini adalah surat yang diterbitkan pihak shipping atau forwarder kepada shipper sebagai tanda bukti pengambilan kontainer kosong dan atau tanda bukti pengiriman barang dari gudang shipper ke UTPK atau warehouse. Berikutnya ada nota pelayanan ekspor atau NPE. Ini merupakan nota yang diterbitkan oleh pejabat pemeriksaan dokumen, sistem komputer pelayanan, atau pejabat pemeriksaan barang atau PEB yang disampaikan untuk melindungi pemasukan barang yang akan diekspor ke kawasan pabean dan atau pemuatan ke sarana pengangkutan. Kemudian selanjutnya adalah dokumen tambahan. Yang pertama adalah sertifikat of origin atau surat keterangan asal. Surat keterangan asal adalah dokumen penyerta barang pada saat barang akan diekspor ke negara tertentu yang mana negara penerima barang tersebut sudah menyepakati suatu perjanjian untuk memberikan suatu kemudahan bagi barang dari Indonesia seperti kemudahan berupa keringanan bea masuk atau preferensi berupa pembebasan sebagian atau seluruh bea masuk impor yang dikenakan oleh negara tertentu. Fungsi surat keterangan asal yaitu adalah sebagai dokumen yang menerangkan bahwa barang ekspor tersebut benar-benar berasal, dihasilkan atau diolah di negara asal yang disebutkan di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah sales contract. Sales contract adalah dokumen atau surat persetujuan antara penjual dan pembeli yang merupakan follow-up dari purchase order yang diminta importir. Fungsi sales contract yaitu adalah untuk memecahkan segala perbedaan yang mungkin terjadi selama proses perdagangan luar negeri agar transaksi tersebut tidak keluar dari jalur yang seharusnya, yang nantinya akan menjadi landasan hukum utama bagi transaksi kedua belah pihak. Yang ketiga adalah phytosanitary certificate. Phytosanitary certificate merupakan suatu dokumen mutlak pada proses ekspor-impor apabila negara tujuan mempersyaratkan dokumen ini berisi informasi mengenai jumlah, jenis, dan jumlah kemasan, nama pengirim dan nama penerima, dan lain sebagainya. Fungsi phytosanitary certificate yang pertama adalah untuk mengatur keluar masuknya tumbuhan dan produk tumbuhan ke luar negeri dan atau dalam negeri. Yang kedua adalah untuk memastikan bahwa media pembawa tersebut bebas dari OPTK. Yang ketiga untuk melindungi kualitas produk Indonesia di mata buyer luar negeri. Yang keempat untuk membantu petugas karantina mengamati apakah produk yang akan diekspor telah bebas dari mikroorganisme atau hama.
Kemudian yang keempat adalah fumigation certificate. Fumigation certificate adalah suatu dokumen yang menyatakan bahwa perlakuan fumigasi telah dilaksanakan sesuai dengan persyaratan atau standar yang telah ditentukan. Sertifikat ini akan diberikan kepada perusahaan fumigasi yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu melaksanakan kegiatan fumigasi untuk keperluan karantina. Fungsi fumigation certificate yang pertama adalah meningkatkan ketahanan barang atau komoditi yang disimpan di gudang dari aktivitas hama, sehingga masa penyimpanan komoditas dapat lebih panjang. Yang kedua yaitu mengamankan barang atau komoditi yang akan diekspor ke negara tujuan dari serangan hama atau rayap. Yang ketiga yaitu memenuhi ketentuan phytosanitary negara tujuan ekspor atau impor. Negara penerima komoditi akan menerima sertifikat fumigasi sebagai bukti bahwa komoditi telah mendapat eradikasi hama. Yang kelima ada chemical analysis. Pernyataan yang dikeluarkan oleh laboratorium kimia yang berisi komposisi kimiawi dari suatu barang. Dokumen ini juga menjelaskan tentang bahan-bahan dari proporsi serta kandungan bahan yang terdapat dalam barang yang seharusnya pemeriksaannya. Penelitian tersebut dilakukan oleh Badan Analisa Obat-obatan dan Bahan-bahan Kimia. Inspection Certificate, keterangan tentang keadaan barang yang dimuat oleh Independent Surveyor, juru pemeriksa barang atau badan resmi yang disahkan oleh pemerintah dan dikenal oleh dunia perdagangan internasional. Berfungsi sebagai jaminan atas mutu dan jumlah barang, ukuran dan berat barang, keadaan barang, pengepakan barang, banyak isi pengepakan. Laporan yang dibuat atas pemeriksaan kualitatif dan analitif didasarkan atas pemeriksaan sampling 2% dari berat yang sebenarnya dan merupakan dokumen yang disyaratkan LC. Veterinary Certificate, sertifikat untuk penelitian untuk pemberian jaminan keamanan pangan untuk produk ekspor pangan dan non-pangan asal hewan. Ini dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Kementerian Pertanian. Surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter hewan berwenang yang menyatakan bahwa produk hewan telah memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan, dan keutuhan. Next. Pengelompok MDAK per 3/2012. A, ada 3, yaitu A, barang bebas ekspor, paspor, dan barang bebas ekspor. Dasar penetapan mendorong ekspor melalui membuka akses pasar, peningkatan daya saing, dan peningkatan diversifikasi produk. Pengelompokan barang, semua jenis barang yang tidak termasuk dalam barang yang dibatasi ekspor dan barang dilarang ekspor. Barang dibatasi ekspor. Dasar penetapan. Dasar penetapannya, 1. Pemenuhan kebutuhan dalam negeri, 2. Menjaga kelestarian alam, 3. Ketentuan internasional, 4. Meningkatkan nilai tambah. Pengelompokan barangnya, 1. Anak ikan dan ikan arowana, benih ikan sidat jenis botia, udang gala, dan udang Panaidae. 2. Karet alam tanpa SNI. 3. Kulit mentah, piglet, dan wet blue dari binatang melata. 4. Bantalan rel kereta api dari kayu dan kayu gergajian. 5. Kayu bulat atau bahan kayu serpih. 6. Binatang liar dan tumbuhan alam yang dilindungi atau termasuk dalam APP rotan. 8. Barang kuno. 9. Pasir laut dan darat, tanah, topsoil. 10. Biji timah. 11. Bahan baku serpih. 12. Batu mulia. 13. Krab si baja kecuali dari Pulau Batam.
dilarang atau pada kelangkaan nilai sejarah. Pengelompokan barangnya, 1. Binatang sejenis lembu hidup, yakni bibit sapi, sapi bukan bibit. 2. Anak ikan Napoleon, benih ikan bandeng. 3. Inti kelapa sawit. 4. Kulit buaya dalam bentuk wet blue. 5. Beras. 6. Binatang liar dan tumbuhan alam, APP, CITES. 7. Kopi. 8. Produk industri kehutanan. 9. Sarang burung walet. 10. Pupuk urea. 11. Minyak dan gas bumi. 12. Emas murni atau perak. 13. Scrap besi atau baja. Khusus yang beras, tembaga, kuningan, dan aluminium. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.